Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Beberapa hari yang lalu, ketika Chu Xingyun pertama kali tiba di medan perang senior Taiko, dia putus asa dan jatuh ke jalan. Berkeliaran di angin dingin sepanjang jalan, tetapi tidak ada tempat untuk berlindung dari angin dan hujan. Chu Xingyun tahu bahwa selama dia menundukkan kepalanya dan dengan sopan memohon kepada penduduk desa, dia masih bisa mendapatkan tempat tinggal sementara. Meskipun mungkin ditolak, seseorang pada akhirnya akan menerimanya. Tapi masalahnya adalah bahwa Chu Xingyun bangga akan hal itu, dan tidak tahu bagaimana menundukkan kepalanya. Berkeliaran sepanjang jalan, akhirnya, kekuatan fisik Chu Xingyun habis. Bersandar di dinding, Chu Xingyun tidak bisa lagi berjalan. Tepat ketika Chu Xingyun lelah dan kelelahan, dan terjebak, bibi dari suku barbar mengambil inisiatif untuk membawanya masuk. Bibi dari suku barbar ini adalah penduduk asli dari medan perang Suire tingkat tinggi. Aborigin yang disebut lahir di medan perang Suire yang tinggi. Lahir di sini, juga tumbuh di sini. Aborigin di medan perang Suire senior semua pada ekstrim mereka. Sejak mereka lahir di sini, tubuh mereka sangat kuat. Orang luar seperti Chu Xingyun jauh dari sebanding dengan penduduk asli. Sayangnya, orang pribumi di medan perang Suire tinggi tidak dapat meninggalkan medan perang Suire tinggi. Sebagai penduduk asli, mereka telah terbiasa dengan lingkungan super gravitasi di medan perang Suire yang tinggi. Begitu mereka meninggalkan medan perang senior Taiko dan kehilangan kendali gravitasi super, mereka akan meledak dan mati seketika. Karena itu, penduduk asli dari medan perang Suire yang tinggi ditakdirkan untuk tinggal di sini, mati di sini, dan tidak pernah pergi. Pada saat itu, Chu Xingyun duduk di sana lelah dan lelah, bahkan kekuatan untuk berdiri sudah hilang. Di bawah serangan angin kekacauan dan kekacauan, kondisi Chu Xingyun semakin memburuk. Meskipun dia tidak akan mati di sini, Chu Xingyun tahu bahwa jika itu tidak mungkin, dia akan meninggalkan medan perang senior Taiko. Selain itu, bahkan jika saya kembali lain kali, situasinya tidak akan berubah sedikit pun. Kecuali Chu Xingyun bersedia menghabiskan ribuan tahun untuk pergi ke tempat lain untuk meningkatkan kekuatan tubuh perang yang sempurna. Tetapi intinya adalah bahwa di tempat lain, efek dan efisiensi latihan tubuh terlalu buruk. Chu Xingyun tidak punya banyak waktu, dan dapat digunakan untuk membuang sesuka hati. Yang disebut, orang bijak tidak menarik air perampokan, dan orang bijak tidak menderita makanan yang dipacu. Chu Xingyun tidak bisa menahannya. Dia menundukkan kepalanya dan meminta bantuan. Karena itu, bahkan jika mereka hidup di jalanan, bahkan jika mereka tunawisma, mereka hanya dapat melawan. Untungnya, sama seperti Chu Xingyun yang mengantuk dan sekarat, Niuli berdiri dan mengundangnya dengan hangat untuk tinggal di rumahnya sementara waktu. Niuli adalah anggota suku Dalimanyu, dan anggota suku Dalimanyu. Di desa sapi liar ini, ada sebuah kedai minuman. Menurut Niuli, dia tidak membiarkan Chu Xingyun hidup dengan sia-sia. Sebelum Chu Xingyun menjadi mandiri, ia perlu memotong kayu bakar setiap hari untuk digunakan sebagai uang sewa. Menghadapi undangan Niuli, Chu Xingyun setuju dengan gembira dan sederhana. Titik paling berterima kasih Chu Xingyun sebenarnya ada di sini. Niuli tidak hanya menerimanya, tetapi yang terpenting, memberinya martabat dan rasa hormat. Ini lebih penting daripada apapun. Selama 3 hari berikutnya, Chu Xingyun tidak pergi kemanapun dan terus berbaring di tempat tidur untuk berkultivasi. Satu hal datang karena Chu Xingyun mengkonsumsi terlalu banyak kekuatan fisik. Di bawah agresi dan angin kekacauan, tubuh itu sepenuhnya ditarik. Kedua, Chu Xingyun juga membutuhkan periode waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan medan perang Taiko yang canggih. Selama 3 hari, Niuli menyiapkan banyak daging untuk Chu Xingyun setiap hari untuk menambah nutrisi dan kekuatan fisik. Sebagai orang barbar yang kuat, mereka paling suka makan daging barbar liar. Dari sudut pandang klan barbar yang kuat, kekuatan mereka dari tubuh pertempuran dan kekuatan yang mereka miliki berasal dari orang barbar. Oleh karena itu, suku Dali barbar telah menebar sejumlah besar sapi barbar liar di hutan dan padang rumput sekitarnya. Dalam 3 hari terakhir, Chu Xingyun makan 3 kali sehari, dan setiap kali makan bisa makan sepotong besar daging sapi. Daging sapi itu juga merupakan medan perang senior Taiko, keberadaan asli. Setelah makan daging sapi, Chu Xingyun jelas bisa merasakan bahwa kekuatannya meningkat dengan cepat. Kekuatan tubuh semakin kuat pada kecepatan yang bisa dirasakan. 3 hari, 9 kali makan. Chu Xingyun bisa bangun dari tempat tidur dan berjalan dengan bebas. Alasan untuk kemajuan pesat ini bukan hanya bakat dan potensi horor dari badan perang yang sempurna. Yang paling penting sebenarnya adalah efek daging sapi liar. Jika Anda makan daging sapi liar dalam waktu yang lama, tubuh perang biarawan itu akan dengan cepat menjadi lebih kuat dan kekuatannya akan menjadi lebih besar.
Tentu saja, bagaimanapun, daging sapi liar bukanlah obat mujarab tetapi efeknya tidak begitu kuat. Yang paling penting adalah bahwa tubuh perang Chu Xingyun terlalu lemah. Belum lagi dibandingkan dengan para master pembangun tubuh yang kuat. Bahkan jika dibandingkan dengan kaisar biasa yang mengikuti cara memurnikan tubuh, jurang sebenarnya sangat besar. Bagaimanapun, para beku yang benar-benar mengikuti jalan pemurnian tubuh memiliki baju perang, pakaian jiwa, berbagai taktik pemurnian tubuh, dan bahkan senjata sihir dan penjaga senjata sihir. Kekuatan pertahanan mereka begitu kuat sehingga tak perlu dikatakan. Karena tubuh tempur sempurna Chu Xingyun terlalu lemah, esensi dari daging sapi liar dan efek peningkatan darah pada Chu Xingyun sangat jelas. Setelah tubuh pertempuran sempurna Chu Xingyun mencapai intensitas tertentu, efeknya tidak akan begitu signifikan. Meskipun masih akan memiliki efek, itu akan memakan waktu lama untuk dikonsumsi, dan konsumsi jangka panjang akan memiliki efek tertentu. Setelah 3 hari budidaya, Chu Xingyun akhirnya meninggalkan rumah dan menyeret pedang kayu untuk membantu Niu Li memotong kayu bakar. Dan pada hari pertama, Chu Xingyun memotong 10 cabang berturut-turut, yang merupakan panen-panen. Namun, jelas bahwa ada beberapa hal yang jelas-jelas membuat kesalahan Chu Xingyun. Kayu kuburan Taiko kelas tinggi memang bahan terbaik untuk pembangunan kapal perang bintang yang tak kenal takut. Tetapi kayu semacam ini tidak mengacu pada ranting-ranting kering, tetapi pada pohon-pohon kuno yang menjulang di medan perang senior Taiko. Adapun cabang kering Chu Xingyun, sebenarnya digunakan oleh Niu Li untuk memanggang dan memasak daging sapi. Terus terang, itu digunakan untuk membuat kayu bakar. Chu Xingyun sibuk sepanjang hari, dan 10 kayu bakar ditebang, Niu Li menghabiskan makan, dan itu tidak cukup. Dengan bantuan Chu Xingyun, Niu Li menaruh seluruh banteng di atas rak kayu. Kayu bakar naik di bawah dan kemudian merokok. Untuk memasak, Chu Xingyun tentu sangat mahir. Dalam mimpi persidangan tahun itu, untuk menyenangkan Ao Mei, ia menghabiskan ratusan ribu tahun untuk belajar memasak. Karena itu, meskipun tidak begitu kuat, ia tidak dapat melakukan pekerjaan yang terlalu berat. Tapi Chu Xingyun masih membantu Niu Li, menyiapkan rempah-rempah dan mengoleskan saus. Biarkan daging sapi panggang asli yang sangat sederhana menjadi tidak biasa. Seperti biasa, Niu Li akan berangkat di pagi hari untuk berburu seekor sapi liar. Setelah bergegas kembali di pagi hari, ternak barbar disembelih, dikuliti, dan jeroan. Dibutuhkan sepanjang hari untuk memproses seluruh sapi liar. Sapi liar-liar itu sangat besar. Tingginya sekitar 3 meter, dan panjang tubuhnya lebih dari 5 meter. Ini pasti raksasa. Seekor sapi barbar liar yang kuat dan arogan, selama 1 lengkungan datang. Tubuh pertempuran sempurna Chu Xingyun mungkin langsung hancur menjadi bubuk. Bagaimanapun, Niu Li adalah orang pribumi, dan kekuatan tubuh perang itu menakutkan. Selain itu, sebagai keluarga barbar yang kuat, kekuatan Niu Li juga tidak perlu diragukan lagi. Bahkan sapi liar yang tingginya lebih dari 3 meter dan panjang lebih dari 5 meter dapat dengan mudah dipenggal dan diseret jauh-jauh untuk memasak. Selama bertahun-tahun, Niu Li telah mencari nafkah. Sebagai anggota suku Dali Barbarian, meskipun Niu Li adalah anggota tubuh manusia, ia masih memiliki kepala sapi di kepalanya. Ini pada dasarnya adalah kasus di medan perang Suire Senior. Bagi para beku tingkat tinggi itu, ras mereka adalah kebanggaan terbesar mereka. Karena itu, meski tubuh diubah menjadi tubuh manusia, tapi kepala masih mempertahankan kepala rasnya. Sebagai lembu jantan, meskipun kekuatan dan kekuatan tempur Niu Li 10.000 kali lebih besar dari Chu Xingyun saat ini. Bahkan, klan barbar Dali, yang benar-benar memiliki kekuatan, pasti banteng. Tidak seorang pun, gulat banteng yang berani dan penuh semangat. Dengan kekuatan dan kekuatan tubuh Niu Li, masih kompeten untuk berburu beberapa sapi liar. Tetapi jika dia dipersenjatai, dia harus bertarung melawan makhluk tiran di medan perang senior Taiko. Niu Li, yang sangat sadar diri, memilih untuk membuka bistro. Setiap hari, dia pergi berburu sapi liar. Setelah hari yang sibuk, kemas teritip dengan benar. Saat malam tiba, Niu Li akan menyiapkan api unggun dan menguji barbecue. Ketika bau daging sapi liar mengapung di seluruh desa, para prajurit banteng yang kuat di desa akan meninggalkan rumah dan datang ke sini untuk menghadiri makan malam api unggun. Makan daging dan minum dalam mangkuk besar. Bagi Niu Li, apakah bisnisnya baik atau tidak bergantung sepenuhnya pada daging sapi, aroma panggang tidak harum, anggur yang diseduh tidak cukup kuat. Selama bertahun-tahun, meskipun Niu Li telah bekerja keras, keterampilan memasaknya sangat lambat untuk ditingkatkan. Meskipun hari ini, keterampilan barbecue Niu Li melampaui hampir semua orang di desa Manyu. Namun, bagian yang dipaksa keluar juga sangat terbatas. Bukan Niu Li sih, tetapi bahan masakan, terutama bumbu, terlalu terbatas. Yang disebut, wanita pintar tidak bisa memasak tanpa nasi. Dalam hal rempah-rempah, dan rempah-rempah terbatas, tidak peduli bagaimana Ren Niu Li menyelidiki, tidak ada kemungkinan banyak perbaikan. Genggaman api Niu Li sudah sempurna. Tetapi dalam hal rasa, sulit untuk membandingkan dengan tuan dari ras manusia.
Jika Niu Li memiliki kesempatan untuk keluar dari medan perang senior Taiko dan pergi ke ras manusia untuk mendapat giliran, dia dengan sedih akan menemukan bahwa apa yang disebut keterampilan memasaknya tidak ada artinya sama sekali. Adapun keterampilan memasak Chu Xingyun, apalagi? Anda tahu, metode alkimia Chu Xingyun sudah mencapai puncaknya. Dengan pemahaman tentang sifat obat dari berbagai ramuan obat, Chu Xingyun lebih tahu daripada siapapun, dan memahami peran berbagai rempah. Tetapi untuk saat ini, Chu Xingyun tidak bisa membayangkan. Hanya ada beberapa jenis rempah-rempah di tangan, dan bahkan kemampuan Chu Xingyun tidak dapat digunakan sama sekali. Meskipun semua prajurit barbar sangat puas, mereka mengklaim bahwa daging sapi malam ini adalah daging sapi terbaik yang pernah mereka makan. Tapi Chu Xingyun mencicipinya sendiri. Rasanya, belum lagi rasanya yang tak tertahankan, juga sulit ditelan. Dini hari berikutnya, Chu Xingyun bangun pagi-pagi. Mengambil pedang kayu rune yang Niu Li kirim lagi padanya, dia bergegas menuju hutan di samping desa. Sebelum pergi, Chu Xingyun memberitahu Niu Li bahwa ia tidak akan memotong kayu hari ini. Jika Niu Li membutuhkan kayu bakar, dia hanya dapat memotong sebagian miliknya sendiri. Menghadapi penjelasan Chu Xingyun, Niu Li linglung untuk sementara waktu, tetapi masih mengangguk dan tidak bertanya mengapa. Untuk Niu Li, membiarkan Chu Xingyun pergi memotong kayu bakar sebenarnya membuatnya kurang malu. Dengan lengan dan kaki kecil Chu Xingyun, dia hanya bisa memotong selusin cabang dalam sehari. Dalam kasus Niu Li, dia bisa menebang 100 pohon besar dalam sehari dan semuanya akan diseret kembali. Jelas Chu Xingyun mengerti maksudnya. Saya juga tahu bahwa kemampuan saya terlalu lemah untuk hanya membantu Niu Li. Untuk Niu Li, Chu Xingyun tidak berguna. Meskipun Chu Xingyun tidak membantunya memotong kayu bakar, dia bisa membantu dengan cara lain. Tadi malam, dengan bantuan Chu Xingyun, tidak hanya bau sapi panggang yang tajam, tapi rasanya sangat enak. Meskipun hanya ada beberapa bumbu sederhana, Chu Xingyun telah menciptakan keajaiban. Anda tahu, daging sapi sangat mencurigakan. Bahkan orang-orang dari suku barbar yang kuat sangat sulit beradaptasi dengan bau amis ini. Kemarin, di bawah bimbingan Chu Xingyun, Niu Li terus membilas daging sapi dengan air bersih. Dan pada daging sapi, sebuah tanda pisau dipotong untuk melepaskan darah di dalamnya. Kemudian, Chu Xingyun memasukkan garam dan rempah-rempah ke dalam bekas pisau itu dan diasinkan selama setengah jam sebelum secara resmi menembak dan memanggang. Meskipun bumbu masih bumbu tersebut, di bawah bimbingan Chu Xingyun, daging sapi panggang tidak begitu mencurigakan. Ketika bau daging busuk ditutupi, aroma unik daging sapi dimasak. Bukan hanya para prajurit barbar yang berteriak keras. Bahkan Niu Li adalah yang pertama kali memiliki daging sapi yang begitu lezat. Meskipun Chu Xingyun tidak membayar sewa, dan dia makan banyak daging sapi Niu Li. Tapi baru kemarin, kebaikan Chu Xingyun membuat Niu Li bahagia. Dengan bantuan Chu Xingyun, tingkat memasak Niu Li dapat digandakan. Mulai sekarang, dia tidak akan khawatir lagi, tidak ada yang akan makan daging sapi yang dia bakar. Dengan bantuan ini saja, Niu Li bersedia menyediakan daging sapi dan akomodasi secara gratis. Ngomong-ngomong, dengan nafsu makan Chu Xingyun, dia tidak bisa makan banyak. Oleh karena itu, bahkan jika Chu Xingyun tidak lagi membantunya memotong kayu bakar, Niu Li tidak senang. Orang yang begitu pintar seharusnya tidak melakukan pekerjaan fisik yang berat. Memikirkannya, Niu Li merapikan ruangan, lalu mengambil pisau pendek yang terbuat dari tulang dan berjalan keluar dari desa Manyu. Pekerjaan yang harus dilakukan masih harus dilakukan. Pada hari berikutnya, Niu Li pergi untuk berburu seekor sapi liar dan menyeretnya kembali ke kedai minuman. Setelah itu, ia bergegas ke hutan di sebelahnya, menebang kayu bakar dalam jumlah besar dan menumpuknya di halaman. Kemudian selanjutnya, Niu Li mulai mengepak sapi barbar, memotong perut, mengupas kulit sapi, dan menghapus jeroan. Itu sibuk sampai malam tiba, dan akhirnya aku sibuk. Setelah hari yang panjang, Niu Li tidak beristirahat sejenak. Ketika semua pekerjaan akhirnya selesai, malam telah datang lagi. Dengan penuh semangat, seekor sapi biadab besar digantung pada tongkat kayu dan diletakkan di atas dudukan kayu. Niu Li tidak bisa membantu mengangkat kepalanya, melihat ke arah pintu masuk desa. Chu Xingyun keluar pagi-pagi, tapi dia belum kembali sampai sekarang. Bukankah itu bahaya yang ditemui? Di antara kekhawatiran Niu Li, jauh. Sosok Chu Xingyun muncul di jalan kecil di pintu masuk desa. Dari kejauhan, kecepatan Chu Xingyun sangat lambat, hampir bergerak dengan langkah cepat antara langkah. Melihat adegan ini, Niu Li tidak berani mengabaikan, dan bergegas untuk menyambut masa lalu. Ketika ia berlari sampai ke Chu Xingyun, Niu Li menemukan bahwa Chu Xingyun memiliki keranjang anyaman di bahunya. Keranjang belakang tidak besar dan beratnya tidak terlalu berat. Tapi warnanya hijau dan cerah, jelas Chu Xingyun memotong pial dengan tangan, dan menenunnya dengan tangan. Melihat ke keranjang. Saat ini, semua jenis gulma dan buah-buahan ada di keranjang. Ada merah, hijau, kuning, dan bahkan ungu. Melihat gulma dan buah-buahan di keranjang, air berkabut. Niu Li tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Untuk pertama kalinya, Niu Li mengulurkan tangan dan mengambil keranjang.
Meskipun di mata Niuli, keranjang ini tidak banyak. Bahkan jika kita menghitung gulma dan buah-buahan itu, tidak ada bobot. Tapi untuk Chu Xingyun, yang tubuhnya lemah ini tak tertahankan. Menghadapi kebaikan Niuli, Chu Xingyun juga tidak sopan, membiarkannya mengambil keranjang belakang, dan kemudian mengikuti Niuli, berjalan menuju kedai minuman. Sepanjang jalan, Niuli dengan penasaran berkata, ada apa yang Anda lakukan dengan begitu banyak gulma dan buah-buahan? Sambil bertanya, Niuli meraih barang-barang di keranjang. Saat berikutnya, mata Niuli Meng melebar dan berseru, ini bukan lada setan. Ya Tuhan, kau terlalu berani, ini sangat beracun. Tapi secara tidak sengaja, aku memecahkan kata-kata Devil Pepper. Aliran racun akan membakar kulit manusia secara instan. Begitu tidak sengaja menyeka mata, itu akan langsung membakar mata yang buta. Karena itu, lada setan ini, di medan perang senior Taiko ini, tidak ada yang berani memancing, tidak ada yang berani menyentuh. Mendengarkan pertanyaan terkejut Niuli, Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa. Devil Pepper ini benar-benar pedas. Tapi nyatanya, selama dimasak dan diencerkan, bisa dimakan. Namun, ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan Chu Xingyun. Mungkinkah dikatakan bahwa lada setan ini digunakan untuk bumbu dan untuk makan? Benar-benar lelucon. Bagaimanapun, kematian Niuli tidak bisa membuatnya menggunakan lada iblis ini sebagai bumbu. Devil Pepper ini, tapi pembunuh besar klan barbar, digunakan sebagai senjata. Giling lada iblis menjadi bubuk dan segel di bola bumi. Buang itu selama pertarungan, setelah bola bumi pecah, bubuk lada iblis di dalamnya akan tersebar. Kemampuan membakar yang menakutkan dari Devil Pepper telah dialami oleh hampir setiap prajurit barbar. Selera seperti itu benar-benar bukan kelangsungan hidup, bukan kematian. Dan, bahkan jika Niuli dapat menerimanya, Chu Xingyun tidak berani berbicara omong kosong. Devil Pepper ini adalah tanaman api. Ini berisi kekuatan nyala api. Jika Anda tidak menetralkannya, Anda dapat memakannya dengan santai. Kemudian setelah makan, semua pengunjung akan menghirup api di belakang bokong. Yang buruk akan membakar seluruh saluran pencernaan pengunjung, bahkan usus. Meskipun Chu Xingyun dapat menjelaskan dengan jelas. Tapi apakah Chu Xingyun memandang rendah Niuli? Bahkan jika dia mau mengajar, bahkan jika Niuli Ken belajar. Dengan kebijaksanaan Niuli, mustahil untuk sepenuhnya memahami dan memahami. Dan jika itu adalah setengah pengetahuan, lada setan ini benar-benar bukan hal yang baik. Karena 5 elemen tubuh tidak seimbang karena gigitan makan, itu tidak sebanding dengan kerugiannya. Khusus untuk para beku, begitu yang sombong, jika seseorang tidak berhati-hati, ia bisa marah. Oleh karena itu, dalam menghadapi penyelidikan Niuli, Chu Xingyun hanya tersenyum, tetapi tidak membuat penjelasan apapun. Kembali ke rumah sepanjang, Chu Xingyun meletakkan keranjang belakang, dan kemudian bergegas ke halaman depan untuk membantu Niuli memanggang ternak barbar. Mungkin itu karena saya makan enak kemarin, dan ada begitu banyak tamu hari ini. Ratusan prajurit barbar mengepung api unggun dan berbagi seluruh sapi panggang. Meskipun ukuran ternak barbar sangat besar, selera para pejuang barbar tidak cukup untuk makan. Ratusan prajurit barbar masing-masing hanya menerima sepotong besar daging sapi, dan kemudian hilang. Namun meski begitu, para pejuang barbar itu juga dengan senang hati makan dan tersenyum. Segera, waktu datang di tengah malam. Semua prajurit barbar melemparkan tulang roh berwarna-warni, dan kemudian bangkit dan pergi. Tulang roh berwarna-warni adalah tulang roh unik dari medan perang senior Taiko. Ini mengandung energi campuran murni dan tak tertandingi. Menyerap energi dari tulang roh warna-warni dapat meningkatkan budidaya 1 tahun. Karena itu, di medan perang Suire yang tinggi ini, tulang roh berwarna-warni adalah satu-satunya mata uang. Kekuatan Niuli sendiri tidak cukup untuk memburu binatang buas itu. Oleh karena itu, dia hanya bisa membuka kedai dengan imbalan tulang roh warna-warni untuk meningkatkan kultivasinya sendiri. Hari ini, Niuli mendapat 100 tulang roh berwarna-warni dalam 1 malam, yang sangat membahagiakan baginya. Anda tahu, secara umum, baik memiliki 2 atau 30 orang. Namun, dengan bantuan Chu Xingyun, jumlah tamu melebihi 100. Melihat Niuli bahagia, Chu Xingyun tidak mengatakan apa-apa. Menonton Niuli dengan senang hati mengepak peralatan makan dan panggangan, Chu Xingyun tidak membantu. Mengambil keranjangnya sendiri, Chu Xingyun berjalan ke pot batu untuk memasak, menambahkan banyak air, menyiapkan kayu bakar, dan mulai memasak. Lada iblis ini, pedasnya benar-benar mengerikan. Makhluk biasa tidak bisa dimakan langsung. Namun, setelah mencairkan lada setan jutaan kali, kepedasannya pada dasarnya dinetralkan. Tentu saja, Chu Xingyun tidak akan benar-benar menetralkan kepedasan. Setelah sepenuhnya dinetralkan, tidak ada jejak kepedasan, yang jelas bukan yang diinginkan Chu Xingyun. Di bawah operasi hati-hati Chu Xingyun, lada iblis dipotong terbuka. Dengan hati-hati, biji lada iblis dipetik. Devil Pepper ini ditemukan oleh Chu Xingyun. Cara terbaik untuk menggunakannya dalam jumlah besar adalah menumbuhkannya sendiri. Setelah mengumpulkan benih lada setan, Chu Xingyun melemparkan setan lada ke dalam panci batu dan mulai memasak.
Sebanyak 12 paprika setan dimasak dalam air mendidih, dan elemen pedasnya cepat matang. Jangan berani mengabaikan. Chu Xingyun mengeluarkan semua jenis herbal di keranjang. Jepit untuk menghitung berat raih waktu telah dilemparkan ke dalam pot batu. Segera, sekeranjang penuh gulma dilemparkan ke dalam pot batu. Ini tampaknya gulma sebenarnya herbal, dan mereka semua adalah obat. Bahkan, Chu Xingyun menggunakan keterampilan alchemy untuk memperbaiki bumbu. Kesulitannya sangat besar sehingga bahasanya sulit untuk dijelaskan. Belum lagi suku barbar dengan kecerdasan yang relatif rendah. Tidak banyak orang yang bahkan melihat ras manusia yang pandai yang dapat menumbuhkan cara alkimia untuk keadaan ini. Mungkin lebih dari 30.000 anak berbakat dan Zong dapat melakukannya. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, jika Anda ingin Niuli mencapai tingkat itu, bahkan jika ia diberikan ratusan, ribuan, atau bahkan puluhan ribu tahun, ia tidak akan pernah bisa melakukannya. Bahkan memasak sederhana pun sulit dikuasai. Belum lagi, belajar dan kuasai alkimia. Dapat dikatakan bahwa cara alkimia mungkin adalah jalan yang paling tidak cocok untuk orang barbar. Waktu berlalu setiap menit. Akhirnya, aroma yang kuat keluar. Melihat pil kedelai yang padat, seukuran kedelai, Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa. Apakah ini juga obat mujarab? Bahkan, ini juga merupakan obat mujarab yang terkonsentrasi. Ada 120 pelet di pot batu besar. Setiap pil bisa dicairkan dengan air, yang bisa digunakan untuk memasak sapi liar. Dengan bola lada iblis ini, cukup bagi Niuli untuk memasak 120 sapi liar berturut-turut. Karena terlalu banyak pekerjaan, Chu Xingyun tidak pergi keesokan harinya. Tidak hanya dia tidak memotong kayu bakar, dia bahkan tidak mengumpulkan herbal. Menghadapi ini, Niuli tidak mengatakan apa-apa. Dengan keterampilan memasak yang diajarkan kepadanya oleh Chu Xingyun, dia ingin membesarkan Chu Xingyun dalam hidupnya. Bagaimanapun, Chu Xingyun membawa kekayaannya yang sebenarnya. Pendapatan asli satu hari hanya 20 atau 30 tulang roh berwarna-warni. Tetapi dengan keterampilan memasak yang diajarkan oleh Chu Xingyun, penghasilannya telah meningkat menjadi ratusan. 7 atau 80 tulang berwarna-warni yang diproduksi setiap hari tidak cukup untuk membayar rumah dan 2 potong daging sapi. Dan, yang terpenting adalah, di mata Niuli, Chu Xingyun jelas bukan orang yang malas. Jika dia malas, dia tidak akan memotong 10 cabang pada hari pertama. Jika dia malas, dia tidak akan berlari sejauh ini kemarin, mengumpulkan begitu banyak rumput liar yang berantakan. Meskipun Niuli tidak tahu jenis rumput apa yang dikumpulkan Chu Xingyun. Saya tidak tahu, apa gunanya Chu Xingyun untuk mengumpulkan gulma itu. Tetapi bahkan jika itu tidak berguna, cukup kumpulkan gulma itu dan bawa kembali. Untuk Chu Xingyun yang lemah itu juga tak tertahankan. Oleh karena itu, meskipun Chu Xingyun tidak keluar, Niuli tidak peduli. Dia tinggal di rumah dan tentu saja memiliki hal-hal sendiri untuk dilakukan. Orang pintar seperti itu tidak perlu orang lain mengkhawatirkannya. Dan di sisi lain, Chu Xingyun memang memiliki hal-hal penting untuk dilakukan. Di atas medan perang Taiko tingkat tinggi ini, Chu Xingyun tidak bisa merasakan jejak fluktuasi energi 5 elemen. Udara dari seluruh medan perang senior Taiko dipenuhi dengan kekacauan samar dan udara dingin. Bahkan pada saat tengah hari, suhu di medan perang senior Taiko membeku. Dingin ini tidak dingin dalam suhu, tetapi dingin dalam jiwa. Jika tidak ada rumah untuk menutupi cuaca kacau dan dingin ini, Chu Xingyun tidak bisa mendukungnya lama. Karena tidak ada ki dari 5 elemen, jadi, hampir semua mantra, keterampilan tempur, dan kekuatan gaib tidak dapat digunakan. Setelah semua, sebagian besar mantra dan keterampilan tempur benar-benar menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk mendorong 5 elemen antara langit dan bumi, sehingga meledak. Sekarang, antara langit dan bumi, hanya ada angin dingin dan kabut kekacauan, dan tidak ada ki dari 5 elemen sama sekali. Hampir semua mantra, keterampilan bertarung, Taoisme, dan kekuatan gaib telah disegel. Tidak ada oksigen sama sekali di medan perang Taiko canggih. Bahkan jika seorang penyihir api melepaskan bola api, ia akan dengan cepat ditelan oleh udara dingin dan kacau di sekitarnya. Bola api bahkan tidak bisa terbang sejauh 1 meter, dan segera menghilang. Namun, Chu Xingyun bukan orang biasa, ia harus belajar dengan jelas dan mengeksplorasi untuk memahami apa yang terjadi di medan perang Taiko tingkat tinggi ini. Bahkan di dunia yang kacau, sebenarnya mungkin untuk melepaskan keterampilan dan mantra tempur. Tidak masuk akal untuk pergi ke medan perang Taiko tingkat tinggi ini, dan tidak ada yang akan terjadi. Duduk bersila di kamar, Chu Xingyun beralih ke kekuatan 5 elemen di tubuhnya. Benar saja, semua kekuatan dari 5 elemen ada. Meskipun dunia luar tidak, tubuh beku itu memiliki kekuatan dari 5 elemen. Masalahnya sekarang adalah bahwa begitu kekuatan kelima elemen ini dilepaskan dari tubuh, itu akan segera dimusnahkan oleh gas kekacauan dan kekacauan, membuatnya sulit untuk mengerahkan kekuatannya. Setelah menguji satu persatu, Chu Xingyun akhirnya mencapai kesimpulan. Semua sistem bumi, serta mantra sistem air dan keterampilan bertarung, memang mustahil dilakukan. Semua energi unsur ditelan segera setelah meninggalkan tubuh.
Bahkan jika Anda ingin mengembun polo air dari udara tipis, Anda tidak bisa melakukannya sama sekali. Adapun bola api, apalagi? Sederhananya, ingin menyingkat bola api di medan perang senior Taiko. Ini seperti mencoba menggambar korek api di dalam air. Belum lagi korek api akan basah kuyup, meski bisa dibelai, air di sekitarnya akan langsung memadamkan api. Setelah pengujian berkelanjutan, Chu Xingyun akhirnya sampai pada kesimpulan. Di medan perang kuno yang maju ini, semua mantra yang terisolasi, keterampilan tempur, dan kekuatan supernatural akan musnah. Menghadapi jawaban ini, Chu Xingyun juga tidak punya pilihan. Bagi seorang beku, teknik keluar tubuh, keterampilan bertarung, dan kekuatan gaib adalah arahan utama. Hanya para beku yang mengikuti arahan latihan tubuh yang akan fokus pada diri mereka sendiri dan mengejar pertempuran jarak dekat. Seorang beku dalam pertempuran jarak dekat hanya dapat mengerahkan kekuatannya jika dibawa lebih dekat. Di Lautan Bintang, metode pertempuran seperti itu terlalu merepotkan. Chu Xingyun dapat menyerang target yang berpusat padanya setiap saat dalam radius puluhan ribu meter. Dan jika dia adalah seorang beku yang berfokus pada cara memperbaiki tubuh, dia hanya dapat memilih satu tujuan pada suatu waktu. Anda perlu bergegas ke sisi lain sebelum Anda dapat menunjukkan kekuatan Anda. Tetapi pertanyaannya adalah, akankah pihak lain memberi Anda kesempatan untuk menjadi dekat? Sekalipun diberikan, tetapi hanya bisa menyerang satu target pada satu waktu, efisiensinya terlalu rendah. Pemanah jarak jauh, atau penyihir. Lusinan target dapat meluncurkan serangan dalam jarak 10 juta meter satu sama lain pada saat yang sama. Sebagai pembudidaya melee, itu benar-benar terlalu sulit. Seringkali, bahkan jika mereka ingin mendekati target, mereka bahkan lebih sulit. Ini bukan hanya masalah bergerak dan menghindari. Pihak lain dapat menerbangkannya langsung dengan serangan yang kuat, atau menggunakan mantra untuk memperlambatnya. Bagaimana Anda menjadi dekat dalam situasi ini? Di Lautan Bintang, semua beku jarak dekat hanya memenuhi syarat untuk diejek. Identitas dan statusnya adalah yang terendah. Secara umum, Warlock adalah arus utama di Lautan Bintang. Para beku yang menyerang tubuh hanya dapat bertindak sebagai prajurit. Bahkan beku yang membina tubuh yang lebih pintar dan lebih kuat hanya dapat memberikan perlindungan bagi para penyihir yang kuat itu. Tapi itu dalam medan perang senior Taiko. Semuanya sangat berbeda. Cara memperbaiki tubuh adalah satu-satunya cara di sini. Para penyihir kuat itu, ketika mereka tiba di sini, pada dasarnya ditinggalkan. Rangkaian mantra dan kekuatan supernatural penyihir itu sepenuhnya dihapuskan di medan perang Suire tingkat tinggi. Bahkan jika Anda ingin menyingkat polo air dan bola api, Anda tidak akan pernah bisa melakukannya. Menghadapi ini, bagaimana bisa Chu Xingyun tidak depresi? Meskipun Chu Xingyun bukan penyihir murni. Namun, ilmu pedang juga harus menggunakan kekuatan dari 5 elemen dan kekuatan spiritual untuk meledakkan kekuatan yang kuat. Namun, di medan perang Taiko canggih ini, selama energinya jauh dari tubuh, semua akan tertelan. Apakah itu kekuatan dari 5 elemen atau kekuatan roh? Bahkan energi jiwa, semua energi, selama itu jauh dari tubuh, akan membusuk, ditelan, dan dimusnahkan. Apakah itu udara kacau atau udara dingin, itu sangat kejam. Di antara mereka, gas kekacauan dapat melahap segalanya. Dan cuaca dingin bisa mengikis segalanya. Setiap energi of tubuh akan langsung dimusnahkan di bawah erosi yang sangat yin qi dan ditelan oleh chaos qi. Hanya dengan mengumpulkan energi di dalam tubuh dan hanya beroperasi di dalam tubuh saja ia tidak akan terkikis atau tertelan. Oleh karena itu, biksu latihan tubuh adalah yang paling cocok untuk keberadaan medan perang kuno tingkat tinggi ini. Duduk di tempat tidur, Chu Xingyun menjalankan energi air di tubuhnya. Meskipun tubuh peperangan sempurna Chu Xingyun terbentuk dengan memadatkan 2 elemen air dan tanah. Tetapi pada kenyataannya, esensi siang, hanya terkondensasi ke dalam otot dan tulang Chu Xingyun. Dipenuhi dalam tubuh Chu Xingyun, itu masih sumber air, yang adalah air kehidupan. Oleh karena itu, tubuh perang sempurna Chu Xingyun sebenarnya adalah tubuh perang dengan sifat air murni. Dapat dikatakan bahwa tubuh tempur sempurna Chu Xingyun adalah keberadaan tanah sebagai tubuh dan air sebagai jiwa. Di bawah perasaan hati-hati. Tidak ada masalah dengan aliran energi air dalam tubuh. Yang sangat yin qi, dan chaos qi, tidak bisa menembus ke dalam tubuh Chu Xingyun. Oleh karena itu, energi Chu Xingyun tidak akan terkikis dan tertelan. Bisa dikatakan, selama Chu Xingyun tidak melepaskan energi dari 5 elemen keluar dari tubuh, tidak akan ada masalah. Karena itu, energi 5 elemen memiliki efek mendorong dan meningkatkan tubuh. Setelah menguji 5 elemen energi, selanjutnya, Chu Xingyun mulai menguji kekuatan gaibnya. Mulai sekarang, Chu Xingyun hanya memiliki satu kekuatan supernatural, yaitu kekuatan supernatural yang tak terbatas. Setelah menarik napas panjang, Chu Xingyun langsung membuka kekuatan magis tanpa batas. Yang disebut kekuatan magis tak terbatas sebenarnya menggunakan elemen air dalam tubuh sebagai pembawa untuk menyerap dan menyimpan energi invasi eksternal. Selama energi invasi terintegrasi dan tidak melebihi kapasitas total kekuatan tak terbatas, semua akan ditelan. Ketika energi yang tersimpan dalam kekuatan tak terbatas mencapai batasnya,
Kekuatan gaib yang tak terhitung banyaknya akan meledak secara instan, memacu semua energi yang tersimpan dalam sekejap. Dengan pembukaan kekuatan tak terbatas, Chu Xingyun menjadi gugup. Jika kekuatan magis yang tak terbatas juga dihapuskan, itu akan terlalu buruk. Di bawah pembukaan hati-hati Chu Xingyun, kekuatan magis yang tak terbatas pembukaan instan. Topeng kabur berwarna biru muncul di sekitar tubuh Chu Xingyun. Memalingkan kepalanya dan melihat ke jendela yang terbuka. Konfirmasikan bahwa Chaos Qi dan Yin Qi yang luar biasa memang bisa memasuki ruangan. Chu Xingyun dengan hati-hati melihat topeng aquamarin yang dibentuk oleh kekuatan magis yang tak terbatas. Topeng aquamarin ini bukan suatu entitas, juga tidak memiliki efek perlindungan. Faktanya, topeng aquamarin ini tidak lain adalah cahaya magis, yang secara alami memancarkan cahaya. Di bawah pengamatan Chu Xingyun, dengan gas kacau, dan erosi sangat yinsaki. Topeng aquamarin sangat stabil, tidak menunjukkan tanda-tanda fluktuasi. Bukan hanya itu, buka penglihatan batin Anda dan lihatlah ke tubuh Anda. Tubuh Chu Xingyun juga tenang dan tanpa reaksi yang merugikan. Duduk di sana dengan linglung, Chu Xingyun tampak agak sulit dipercaya. Apakah itu mengatakan, bisakah kekuatan magis yang tak terbatas ini memainkan peran yang kuat di medan perang Taiko canggih ini? Dalam ekstasi, Chu Xingyun mengambil napas panjang dan memeriksa ke dalam tubuh. Setelah meraba-raba dan menganalisis Chu Xingyun, segala sesuatu yang ajaib tak terhingga segera diraba-raba olehnya. Kekuatan magis yang tak terbatas, nama lengkapnya harus disebut laut tidak terbatas. Kekuatan supernatural ini adalah kekuatan supernatural tertinggi dari sistem air, dan berada di luar keberadaan kelas 9. Hanya ada 9 jenis kekuatan gaib yang memenuhi syarat untuk dapat dibandingkan dengan kekuatan gaib yang tak terhitung banyaknya. Setelah kekuatan magis yang tak terbatas dihidupkan, elemen air dalam tubuh Chu Xingyun akan memiliki penyerapan dan akumulasi energi yang super. Anda tahu, tubuh tempur sempurna Chu Xingyun tidak terbuat dari air biasa. Tubuh perang Chu Xingyun yang sempurna dibentuk dengan mengkondensasi asal tanah sebagai pembawa dan asal air sebagai inti. Sumber air, akumulasi dan penyerapan energinya, bisa disebut horor. Penyerapan dan akumulasi energi dari sumber setetes air setara dengan air laut. Bayangkan, tubuh Chu Xingyun, ada berapa tetes darah? Berapa kapasitas penyerapan dan akumulasi air laut? Tentu saja, tubuh tempur sempurna Chu Xingyun masih lemah. Asal-usul tanah dan asal-usul air sangat lemah. Karena itu, tubuh tempur sempurna Chu Xingyun juga lemah. Tetapi selama dia diberikan waktu yang cukup, biarkan dia membuat sumbernya sendiri langkah demi langkah. Kemudian, tubuh pertempuran sempurna dalam bentuk lengkapnya benar-benar memiliki kekuatan pertahanan yang mengerikan dan kemampuan untuk menyerap dan menumpuk di langit. Jadi, kekuatan sihir yang tak terukur sebenarnya terkait dengan latihan fisik. Semakin kuat tubuh tempur sempurna, semakin besar kekuatan-kekuatan magis yang tak terbatas. Sebaliknya, jika tubuh perang sangat lemah, maka kekuatan-kekuatan sihir yang tak terhitung ini sangat sedikit. Sebelum, alasan mengapa Chu Xingyun tidak menganggap serius jumlah kekuatan supranatural sebenarnya disebabkan oleh sesuatu. Untuk disalahkan, salahkan tubuh Dharma Tiga Mata itu terlalu lemah. Jika Anda menggunakan metode Tiga Mata sebagai pembawa untuk melakukan kekuatan magis yang tak terbatas, maka kekuatan-kekuatan magis yang tak terbatas ini, saya takut bahwa pukulan kaisar biasa pun tidak bisa menahannya. Bagi Chu Xingyun, kekuatan gaib yang tak terhitung banyaknya itu sama sekali tidak berguna. Namun, setelah mencapai medan perang Taiko canggih, kekuatan magis yang sangat besar ini sangat berbeda. Saat tubuh pertarungan sempurna menjadi lebih kuat dan lebih kuat, kekuatan-kekuatan magis tak terbatas juga akan menjadi lebih besar dan lebih besar. Berlatih hingga kedalaman tinggi, kekuatan magis yang tak terbatas ini dapat mengumpulkan jutaan serangan dalam satu tubuh, dan kemudian meledak secara instan. Apakah itu defensif atau destruktif, itu menakutkan. Apa yang paling menggairahkan Chu Xingyun adalah kekuatan supranatural ini, meski memancarkan cahaya biru air di luar, di permukaan, itu tampaknya menjadi perisai energi. Sebenarnya, kekuatan magis yang tak terbatas itu sendiri hanya bertindak pada tubuh Chu Xingyun, dan energinya tidak dilepaskan. Yang disebut kekuatan gaib yang tak terhitung jumlahnya hanya membuka kapasitas penyerapan dan akumulasi elemen air. Segala daya magis yang tak terbatas dilakukan di dalam tubuh Chu Xingyun. Tapi di dalam tubuh Chu Xingyun, tidak peduli apakah itu kacau, atau sangat menjengkelkan, tidak mungkin untuk menyerang. Dengan kata lain, setelah tubuh Chu Xingyun diserang oleh Chaos Qi dan sangat Yin Qi, maka Chu Xingyun sudah mati. Tidak ada yang bisa terus hidup setelah tubuh diserang oleh Chaos Qi dan Qi Yin Qi. Setelah konfirmasi berulang, Chu Xingyun akhirnya bisa ditentukan. Kekuatan gaib yang tak terukur ini benar-benar bebas dari lingkungan keras medan perang Suire tingkat tinggi. Kekuatan magis yang tak terbatas pada kenyataannya, adalah untuk mengubah tubuh pertempuran sempurna Chu Xingyun menjadi penyimpanan super. Waduk ini dapat menyerap semua guncangan energi eksternal dan menyimpannya. Setelah disimpan hingga batasnya, semua energi yang tersimpan akan dicurahkan dalam sekejap.
Oleh karena itu, kekuatan gaib yang tak terhitung ini dapat disebut kekuatan gaib yang paling utama dari integrasi ofensif dan defensif. Dengan kekuatan gaib yang tak terukur, Chu Xingyun pasti akan memiliki masa depan yang hebat di medan perang taiko canggih ini. Beri dia cukup waktu, asalkan bisa meningkatkan tubuh yang sempurna. Lalu, dengan kekuatan magis yang tak terbatas, Chu Xingyun pasti akan menjadi makhluk anti-surgawi. Meskipun sementara, tubuh pertempuran yang sempurna, karena kurangnya sumber aslinya, tampak sangat lemah. Dibutuhkan banyak waktu dan upaya untuk menyelesaikan ketidaklengkapan sumber. Tapi semuanya begitu. Tidak takut kesulitan atau lama. Hal yang paling ditakuti adalah tidak ada harapan. Selama ada harapan, maka semuanya tidak menjadi masalah. Setelah menguji mantra, keterampilan bertarung, dan kekuatan gaib. Selanjutnya, apa yang ingin diuji oleh Chu Xingyun adalah cara Fulu. Setelah menarik napas panjang, Chu Xingyun memadatkan kekuatan elemen air di tubuhnya, dan menggambarkan Dunjia Fuzu keluar dari udara tipis. Sayang sekali bahwa, begitu dia meninggalkan jarinya, Dunjia Fulu terkikis oleh gas kacau dan sangat yinki, dan langsung dihabisi. Menggelengkan kepalanya karena kecewa, meskipun dia tahu akan seperti ini, Chu Xingyun masih sedikit kecewa setelah secara pribadi mengkonfirmasi hal itu. Di tengah kekecewaan, ada serangkaian suara di luar. Putar kepalamu dan lihat keluar jendela. Seperti yang Anda lihat, Niuli, yang memiliki pinggang besar dan pinggang bundar, menyeret sapi biadab raksasa ke halaman. Tatapan Chu Xingyun kental pada noda darah buritan di tubuh orang barbar besar. Tiba-tiba berdiri, Chu Xingyun meninggalkan kamar tidur, mengambil mangkuk batu dari dapur dan berjalan menuju halaman depan. Berjalan sepanjang jalan ke halaman depan, Chu Xingyun berkata dengan tergesa-gesa, "Bisakah saya mengambil darah dari sapi liar?" Saya memandang Chu Xingyun dengan curiga, meskipun saya tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Niuli mengangguk dengan gembira dan hanya setuju. Bagi Niuli, darah sapi liar ini mencurigakan dan kotor, sama sekali tidak berguna. Di masa lalu, semua darah ternak liar akan langsung dibuang, dan tidak akan disimpan sama sekali. Karena itu, karena Chu Xingyun menginginkannya, lalu memberikannya kepadanya. Segera, Niuli mematahkan perut orang barbar dengan pisau tulang di tangannya dan mengambil hati orang barbar itu. Meskipun banteng sudah mati, darah banteng itu masih ada di dalam hatinya. Jadi, setelah jantung dikeluarkan, gaya puntir meremasnya dalam keadaan darurat dan memeras ribuan tetes darah sperma sapi liar ini, dan jatuh ke dalam mangkuk batu. Atas permintaan Chu Xingyun, Niuli mengambil beberapa potong kulit sapi tua dan memotongnya menjadi lembaran kertas kraft dalam bentuk rune sesuai dengan persyaratan Chu Xingyun. Perlu disebutkan bahwa apa yang disebut kertas kraft ini bukan kertas asli. Ini asli, potongan kulit sapi dari kulit sapi liar. Senang meletakkan kertas rune kulit sapi liar ke dalam pelukannya. Chu Xingyun dengan hati-hati memegang mangkuk darah sapi liar dan kembali ke kamar. Benar, ide Chu Xingyun sangat sederhana, yaitu, menggunakan kulit sapi liar untuk membuat kertas rune, dan menggunakan esensi dan darah sapi liar sebagai cat untuk menggambar keranjang rune. Setelah kembali ke kamar, Chu Xingyun mengambil tongkat kayu, dicelupkan ke dalam darah sapi liar, dan menggambarnya di kulit sapi liar yang dipotong. Lightning rune, rune, hidden rune, perisai armor rune, summon rune, rune poison. Serangkaian 6 segel, dan segera mereka akan diayunkan. Mengambil napas panjang, Chu Xingyun dengan ragu mengambil rune ajaib, dan mendesaknya untuk pertama kalinya. Ada bisikan cahaya, dan seluruh potongan kulit sapi, dan asap biru tiba-tiba muncul. Tapi kabut asap belum menunjukkan efek apapun. Jelas, rune magis adalah untuk mendesak elemen angin di udara sebelum dapat mengerahkan kekuatannya. Tapi masalahnya sekarang adalah bahwa tidak ada unsur angin di udara medan perang senior taiko. Oleh karena itu, meskipun Fuluo merokok itu tidak berpengaruh. Menggelengkan kepalanya karena kecewa, Chu Xingyun mengambil Thunder Fire Rune. Setelah didesak, asap hijau lain naik, dan simbol guntur ini tidak bisa bekerja. Masih pertanyaan itu. Tidak ada elemen api di medan perang kuno yang maju ini, dan rune petir tidak dapat mengerahkan kekuatannya. Selanjutnya, simbol penyembunyian, dan simbol pemanggilan, juga menjadi tidak valid. Di atas medan perang taiko yang maju, langit dan bumi hancur, dan hukum Taurat tidak ada. Oleh karena itu, simbol tersembunyi ini, yang berisi kekuatan kekosongan, dan simbol pemanggilan tidak dapat dilemparkan. Serangkaian 40 benar-benar kehilangan efeknya, dan Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit berkecil hati. Mulai sekarang, hanya ada racun tetes dan perisai rune, yang belum diuji. Sebenarnya, Chu Xingyun tidak berpikir bahwa kedua Fulu ini akan menjadi kecelakaan. Tapi ketika Chu Xingyun berjalan melalui lapangan, tanpa sadar melemparkan simbol detoksifikasi. Adegan antisipasi muncul. Simbol detoksifikasi ini telah berhasil mengerahkan kekuatan yang seharusnya. Dalam raungan, kabut abu-abu hitam tiba-tiba mengembun dari kekosongan. Kabut abu-abu dan hitam lewat, dan suatu saat, kayu Chu Xingyun runtuh, dan potongan yang terkikis itu berwarna hitam.
Dengan pandangan tercengang pada kayu gelap yang berasap, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi terlihat kosong. Apa yang terjadi, mengapa simbol detoksifikasi ini bekerja? Dalam keadaan linglung, Chu Xingyun secara tidak sadar mengoperasikan otaknya dengan cepat dan menganalisisnya dengan seluruh kekuatannya. Roh yang sangat menjengkelkan ini sebenarnya adalah iblis beracun. Simbol detoksifikasi ini, itu adalah racun yang didesak, dan sangat Yin Saki itu sendiri beracun, secara alami dapat diaktifkan. Mantra umum dan keterampilan bertarung tidak dapat diaktifkan. Itu karena mantra dan keterampilan bertarung ini membutuhkan kekuatan dari 5 elemen untuk mengerahkan kekuatan mereka. Simbol detoksifikasi berbeda, yang ia butuhkan bukan kekuatan dari 5 elemen. Tepatnya, bukan hanya kekuatan dari 5 elemen yang dibutuhkan untuk simbol detoksifikasi. Selama ada keberadaan beracun, Anda dapat mendesak simbol detoksifikasi. Ini sangat jahat, karena itu racun, secara alami dapat memberikan energi untuk simbol detoksifikasi dan mengerahkan kekuatan simbol detoksifikasi. Apa yang salah, apa yang sedang terjadi? Pada saat Chu Xingyun menghasilkan jejak pencerahan, Niu Li tampaknya menemukan situasi di sini dan berteriak keras. Dia mendongak kagum, dan yang dia lihat adalah asap hijau yang mengepul keluar dari jendela di bawah kayu gelap yang hangus. Asap besar seperti itu secara alami menarik perhatian Niu Li. Untungnya, meskipun ranjang dibakar, Niu Li tidak terlalu peduli. Hanya menyuruh Chu Xingyun untuk berhati-hati agar tidak membakar seluruh rumah. Kalau tidak, mereka berdua akan menjadi tunawisma. Menghadapi saran Niu Li, Chu Xingyun membuat jaminan yang memalukan. Kemudian dengan Niu Li, tempat tidur dipindahkan. Terbakar seperti itu, tidak mungkin lagi hidup. Setelah sibuk selama lebih dari 1 jam, Chu Xingyun mengembalikan kamar tidur ke keadaan bersih dan rapi. Niu Li juga kembali ke halaman depan dan terus sibuk. Selanjutnya, Chu Xingyun berjalan melalui lapangan dan menguji baju besi perisai. Tidak mengherankan, baju besi pelindung juga tidak valid. Armor perisai membutuhkan 5 elemen untuk dimobilisasi. Menurut atribut yang berbeda dari beku, baju besi emas, baju besi kayu, baju besi air, baju besi api dan baju besi bumi dapat dikondensasi secara terpisah. Tidak ada elemen dari 5 elemen di medan perang Taiko canggih ini. Karenanya, simbol 5 elemen pelindung dan pelindung ini secara alami menjadi tidak valid. Di antara 6 rune utama, satu-satunya hal yang dapat bekerja adalah rune drop racun. Perlu disebutkan, meskipun Niu Li bisa menyalakan cabang, Anda bisa menyalakan api unggun untuk memanggang ternak barbar. Tetapi cabang ini adalah cabang yang tumbuh di medan perang Suire tingkat tinggi. Bukan lagi kayu biasa yang terkikis oleh udara yang kacau dan udara yin yang ekstrim. Api yang membakar juga merupakan api yang sangat mendung bercampur dengan kekuatan kekacauan. Ini bukan nyala 5 elemen biasa. Keadaan Chu Xingyun saat ini tidak cukup untuk menarik fusi yang bisa membawa api yang sangat yin. Chu Xingyun masih memiliki banyak penelitian tentang elemen api. Sebagai seorang beku yang memiliki nyala api matahari yang sebenarnya, penguasaan Chu Xingyun akan hukum-hukum sistem kebakaran jelas merupakan yang tertinggi. Tetapi untuk energi kekacauan, dan rasa malu yang ekstrim, itu hampir tidak diketahui. Bahkan jika karakteristik energi ini tidak dipahami dengan baik, bagaimana mungkin untuk menarik tanda dari energi ini? Karena itu, jangan terlihat sangat mudah, Anda dapat menyalakan api unggun di medan perang Taiko tingkat tinggi, barbecue. Namun, ini sama sekali berbeda dengan menggambar jimat api yang sangat gelap. Meski agak kecewa, bagi Chu Xingyun, ada karakter detox yang bisa digunakan, yang nyaris tidak memuaskan. Paling tidak itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Namun, tes tidak berakhir di sana. Selanjutnya, apa yang ingin diuji oleh Chu Xingyun adalah energi dari 3 monumen kuno. Pada akhirnya, dapatkah ini ditampilkan di medan perang Taiko canggih ini? Hal pertama yang diuji adalah monumen guntur kuno. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan Thunder juga membutuhkan media tertentu. Meskipun Chu Xingyun tidak begitu jelas media apa yang dibutuhkan untuk kekuatan Thunder. Tapi jelas bahwa kekuatan guntur tidak bisa dilepaskan di medan perang Taiko tingkat tinggi. Setelah Anda meninggalkan tubuh, Anda akan langsung lenyap. Ini bukan hanya monumen guntur kuno. Bahkan, hal yang sama berlaku untuk monumen angin kuno. Setelah energi monumen angin kuno dilepaskan dari tubuh, itu akan segera terhapus. Di depan kekuatan kekacauan energi pamungkas ini, kekuatan angin tidak memiliki modal mengamuk sama sekali. Di antara 3 monumen kuno, satu-satunya yang bisa berfungsi adalah monumen kuno racun. Terutama dalam hubungannya dengan proses detoksifikasi, efeknya sungguh menakjubkan. Dengan bantuan sangat Yin Qi, kekuatan tanda detoks sudah mengerikan. Sekarang dikombinasikan dengan kekuatan prasasti kuno beracun dan kekuatan simbol drop racun, itu sangat menakjubkan. Tapi kemudian, masalahnya muncul. Anda tahu, cara Fufu didasarkan pada kekuatan spiritual. Pelepasan Fumi sebenarnya dikendalikan dan didesak oleh kekuatan spiritual sebelum ia bisa terbang dan kemudian meledak seketika. Tetapi di medan perang Suire tingkat tinggi ini, apa yang disebut kekuatan spiritual tidak bisa dilepaskan.
Di medan perang Taiko canggih, semua energi eksternal akan ditelan dan terkikis. Bahkan kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa tidak terkecuali. Meskipun simbol detoksifikasi ini dapat memberikan efek, tampaknya simbol ini hanya dapat ditampilkan dalam jarak dekat. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, tubuh Chu Xingyun terlalu lemah. Dalam keadaan dekatnya, dia tidak punya modal untuk melawan monster-monster ini di medan perang senior Taiko. Satu tanpa sengaja, domba manapun dapat membunuhnya di tempat. Bagaimanapun, Chu Xingyun harus memikirkan cara untuk memungkinkannya melemparkan simbol detoksifikasi ini pada tubuh target pada jarak jauh. Mengernyit, Chu Xingyun berpikir cepat. Aktuasi spiritual dan kontrol jiwa semuanya dilarang. Satu-satunya hal yang bisa dipikirkan oleh Chu Xingyun adalah Arrow of Rune. Bungkus saja simbol detoks pada panah. Kemudian ketika panah menembak target, ia dapat memproyeksikan simbol detoks ke tubuh lawan. Berpikir tentang itu, Chu Xingyun mendorong membuka pintu dan berjalan keluar. Chu Xingyun ingat bahwa busur pendek tergantung di dinding dapur. Berjalan ke dapur sepanjang jalan, berbalik dan melihat. Benar saja, busur kayu pendek antik tergantung di dinding dapur. Berdiri berjinjit, Chu Xingyun melepas busur pendek. Jika Anda perhatikan lebih dekat, busur pendeknya kurang dari 1 meter, terlihat sangat ringan dan sangat indah. Yang paling penting adalah busur pendek ini sangat ringan. Bahkan Chu Xingyun yang lemah seperti itu tidak merasa berat untuk memegang di tangannya. Mencoba menarik tali busur. Awalnya Chu Xingyun berpikir bahwa dia akan menarik sangat keras, dan dia bahkan tidak bisa menarik sama sekali. Tapi apa yang diharapkan Chu Xingyun adalah bahwa Chu Xingyun menarik busur pendeknya hanya dengan sedikit usaha. Melihat busur pendek kagum, Chu Xingyun tahu bahwa busur pendek ini tidak sederhana. Sambil mengagumi, Niu Li berjalan masuk dengan ember kayu penuh air. Melihat Chu Xingyun memegang busur pendek, Niu Li tidak bisa menahan tawa. Sambil menuangkan air ke ember ke dalam panci batu, Niu Li tersenyum dan berkata, ini adalah busur dan anak panah yang saya gunakan ketika saya masih kecil. Bagaimana cantik. Mengangguk sambil tersenyum, Chu Xingyun berkata, busur pendek ini sepertinya tidak mudah. Mengangguk dengan bangga, Niu Li berkata, itu pasti, busur pendek ini, tapi itu keluar dari medan perang yang runtuh, itu jelas tidak sederhana. Sebelum berbicara, Niu Li meletakkan laras kayu di tangannya di tanah. Menyeka keringat di dahinya, Niu Li berkata, jangan lihat busur pendek ini sangat ringan, tali busurnya tidak terlalu sulit. Setelah terdiam beberapa saat, Niu Li menatap sepasang kuda betina dan berteriak, jarak dan kecepatan busur pendek ini sangat bagus. Mendengarkan kata-kata Niu Li, Chu Xingyun tidak bisa menahan menarik tali busur pendek. Memang, busur pendek ini sangat ringan dan tali busurnya sangat longgar. Secara logis, busur pendek seperti mainan ini tidak terlalu mematikan. Karakteristik busur pendek adalah kerusakan rendah, jarak pendek, penyimpangan balistik, dan kecepatan penerbangan panah yang lambat. Keuntungan terbesar adalah kecepatan menggambar busur cepat dan frekuensi pemotretan tinggi. Berubah menjadi busur besar, menembakkan panah, dibutuhkan sekitar 3 napas atau lebih. Sebagai busur pendek, jika Anda cukup terampil, Anda dapat menembak 3 panah dalam 1 napas. Tentu saja, busur besar lebih akurat, lebih tajam, lebih kuat, dan lebih panjang. Dengan busur pendek, lintasan sangat berkibar, penetrasi lemah, kekuatan sangat rendah, dan jangkauannya sangat dekat. Karena itu, di medan perang Taiko canggih ini, busur pendek pada dasarnya hanya digunakan oleh anak-anak. Beku dewasa pada dasarnya tidak lagi menggunakan busur pendek. Untuk biksu senior di medan perang Taiko, busur pendek sebenarnya adalah versi anak-anak, versi mainan dari busur dan anak panah. Setelah dewasa, tidak ada yang akan terus menggunakan busur pendek. Tapi untuk Chu Xingyun, dia hanya butuh busur pendek. Bahkan jika dia diberi busur, dia tidak bisa menariknya sama sekali. Tingkat api longbow terlalu lambat untuk memenuhi kebutuhannya sama sekali. Meskipun longbow memiliki jarak yang relatif panjang, untuk Chu Xingyun, dia tidak membutuhkan jarak yang panjang sama sekali. Lagi pula, jika terlalu jauh, itu ditutupi oleh gas kacau dan gas yang sangat teduh. Chu Xingyun tidak bisa melihat target sama sekali, jadi mengapa tidak berbicara tentang penembakan? Chu Xingyun membuka mulutnya ketika dia hendak berbicara. Niu Li berkata satu langkah lebih dulu, jangan bilang, busur pendek ini sangat cocok untukmu. Di antara kata-kata itu, Niu Li mengangguk dengan gembira dan berkata, aku hanya tidak membutuhkannya lagi, busur pendek ini akan diberikan kepadamu. Menghadapi Niu Li yang murah hati, Chu Xingyun mengangguk dengan nyaman. Lagi pula, busur pendek ini datang dari medan perang yang runtuh. Bahkan jika itu hanya busur pendek, itu jelas tidak sederhana. Hal yang sama bernilai tinggi. Tapi sekarang, Niu Li begitu murah hati dan memberinya busur pendek ini. Chu Xingyun adalah suatu keharusan untuk persahabatan ini. Sebelum diubah, Chu Xingyun tidak akan mudah menerima hadiah dari orang lain. Tapi sekarang berbeda. Dengan bola lada setan langsung dari jalur lada setan, dia bisa merasa nyaman dan menerima hadiah ini. Seperti kata Niu Li, bagaimanapun, dia tidak lagi menggunakannya, dan menggantung ada sampah.
Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.